Yang pertama adalah pengertian logaritma. Jika A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. A pangkat C. Nah, di sini terdapat beberapa sifat dari logaritma, yaitu yang pertama adalah A log P ditambah A log Q sama dengan A log PQ. Yang kedua adalah A log P dikurangi A log Q sama dengan A log P per Q. Hati-hati, diingat di sini bahwa jika plus, maka dia ada kali. Jika minus, maka dia ada bagi. Nah, yang ketiga, A log P pangkat N sama dengan N, pangkatnya turun ke depan, A log P. Dan yang keempat adalah A log A sama dengan 1. Jika basisnya sama, maka sama dengan 1. Semisal C log C juga sama dengan 1, dan seterusnya. Yang kelima adalah A log B, sama dengan N log A, dibagi dengan N log B. Di sini ada kesamaan, yaitu dalam basisnya adalah N. Yang keenam adalah jika A pangkat N log B pangkat M, maka M per N. Pangkatnya adalah M per N, dikalikan dengan A log B. Yang ketujuh adalah A log B sama dengan 1 per B log A. Kebalikannya, bukan? A log B 1 per B log A. Yang kedelapan adalah A pangkat A log B. A-nya sama, A pangkat A log B sama dengan B. Yang kesembilan adalah aturan berantai, A log B kali B log C, ada kesamaan, sehingga sama dengan A log C. Perhatikan persamaan logaritma sederhana A log fx. Jika A log fx sama dengan A log gx, A log fx, maka fx sama dengan gx. Asalkan fx lebih besar 0 dan gx juga lebih besar 0. Jika A log fx sama dengan B log fx, maka fx-nya sama dengan 1. Yang berbeda adalah A dan B, sehingga fx-nya sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan B. Yang ketiga adalah A dikalikan A log fx kuadrat ditambah B log fx ditambah C sama dengan 0. Bentuk ini kita bisa ubah dalam bentuk persamaan kuadrat dengan fx lebih besar 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log x kuadrat plus 4x sama dengan 5. Nah, di sini adalah absisnya 2, sedangkan yang kanan masih dalam bentuk angka. Kita buat sedemikian sehingga sama. 2 log sekian sama dengan 2 log 2 pangkat 5. Perhatikan, karena pangkat nanti bisa turun ke depan. Sehingga 2 log 2 adalah 1. Kenapa kita buat 2? Karena menyesuaikan dengan soal. Soal adalah 2 log. Sehingga didapatkan 2 log x kuadrat ditambah 4x sama dengan 2 log 32. Kita samakan x kuadrat ditambah 4x sama dengan 32. 32 kita pindahkan ke kiri menjadi minus. Dan kita faktorkan. Sehingga didapatkan x sama dengan 4 dan x sama dengan minus 8. Perhatikan contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikalikan 3 log x min 5 dikurangi 3 log 18 kurangi 2x sama dengan 0. Kita samakan terlebih dahulu. Karena ini adalah pangkat, maka bisa naik ke atas dalam bentuk pangkat, sehingga 3 log x min 5 kuadrat sama dengan, di minus kita pindah menjadi plus. Sehingga 3 log kita uraikan x kuadrat dikurangi 10x ditambah 25 sama dengan 3 log 18 min 2x. Kita samakan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Sehingga didapatkan x kuadrat kurangi 8x ditambah 7 sama dengan 0. Dan kita faktorkan. Didapatkan x sama dengan 1 dan atau x sama dengan 7. Karena x sama dengan 1, berlaku x min 5 sama dengan 1, x-nya diganti 1,
dikurangi 5 sama dengan minus 4. Oleh karena minus 4 lebih kecil 0, maka X sama dengan 1 tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi hanya X sama dengan 7. Selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian 3 log kuadrat bentuk kuadrat dikurangi 2 kali 3 log X kuadrat kurangi 8 sama dengan 0. Kita bentuk dulu dalam persamaan berikut. Sehingga pangkatnya kita turunkan ke depan menjadi 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga 3 log kuadrat X dikurangi 4 kali 3 log X kurangi 8 sama dengan 0. Misalkan 3 log X sama dengan P, sehingga P kuadrat dikurangi 4 kali P dikurangi 8 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga didapat P sama dengan 4 dan P sama dengan minus 2. Hati-hati, P bukan nilai akhir karena P masih sebuah pemisalan. Sehingga 3 log X sama dengan 4, X sama dengan 3 pangkat 4. Sama dengan 81. Dan 3 log X sama dengan minus 2, maka X sama dengan 3 pangkat minus 2. Sama dengan 1/9. Jadi, penyelesaiannya adalah 1/9 dan 81. Berikut adalah tantangan belajar yang harus kalian selesaikan. Yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2 kali 2 log X tambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 log X tambah 7. Yang kedua adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log X tambah 4 sama dengan 9 log 26 dikurangi X kuadrat. Pertidaksamaan adalah memuat dari fungsi A log Fx yang memenuhi beberapa aturan. Yang pertama adalah tanda atau notasi pada pertidaksamaan akan berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan negatif. Dan yang kedua adalah tanda atau notasi pertidaksamaan akan berubah jika kedua ruas akan bertukar tempat. Baiklah, terdapat dua macam sifat untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah sifat fungsi logaritma monoton naik. Yang kedua adalah sifat fungsi monoton turun. Monoton naik ditandai jika A lebih besar 1. Perhatikan jika A lebih besar dari 1, maka A log Fx lebih besar sama dengan A log Gx. Maka Fx lebih besar sama dengan Gx. Tetap sama ya. Dan yang kedua, jika A log Fx lebih kecil sama dengan A log Gx, maka Fx akan lebih kecil sama dengan Gx. Kemudian yang kedua, sifat monoton turun jika A terletak antara 0 sampai 1. Terletak antara 0 sampai 1. Dan A log Fx lebih besar sama dengan A log Gx, maka hati-hati, Fx lebih kecil sama dengan Gx. Di sini lebih besar sama dengan, dan di sini menjadi lebih kecil sama dengan. Yang kedua, jika A log Fx lebih kecil sama dengan A log Gx, lebih kecil sama dengan, maka Fx lebih besar sama dengan Gx. Perhatikan tandanya akan berbalik. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan interval penyelesaian pertidaksamaan jika 2 log 3x-6 lebih kecil sama dengan 2 log 2x plus 4. Hati-hati, di sini terdapat tanda yang sudah sama. Sudah sama absisnya 2. Sehingga 3x-6 lebih kecil sama dengan 2x plus 4. Kita selesaikan yang X dengan X dan yang angka dengan angka. Didapatkan X lebih kecil sama dengan 10. Hati-hati, akan berlaku syarat di dalam logaritma tidak boleh lebih kecil dari 0, sehingga syaratnya adalah 3x-6 harus lebih besar 0. 3x lebih besar dari 6, maka x-nya lebih besar dari 2. Selanjutnya, nilai dari 2x plus 4 juga harus lebih besar 0, sehingga 2x lebih besar dari minus 4, sehingga x-nya lebih besar dari minus 2.
Kita sudah mempunyai 3 persamaan, 1, 2, dan 3. Maka kita iriskan dalam grafik berikut. Yang pertama adalah garis bilangan terletak antara X-nya lebih kecil dari 10, sehingga ke kiri. Kemudian yang kedua adalah X-nya lebih besar 2, sehingga ke kanan. Dan yang ketiga adalah X-nya lebih besar minus 2, sehingga ke kanan. Irisan dari 3 garbil berikut adalah sini. Sehingga himpunan penyelesaian adalah terletak pada interval 2 sampai dengan 10. Hati-hati 10 menggunakan tanda lebih kecil sama dengan. Perhatikan contoh kedua. Tentukan interval penyelesaian pertidaksamaan jika 2 kali sepertiga log X min 3 lebih kecil sepertiga log 2X plus 2. Hati-hati di sini adalah absisnya sepertiga, sehingga sepertiga adalah terletak antara 0 sampai 1. Jika terletak antara 0 sampai 1 berlaku syarat tanda akan berbalik. Tanda akan berbalik. Sehingga X kuadrat minus 6X plus 9 lebih kecil 2X plus 2. Kita pindahkan semua ke kiri, sehingga 2X menjadi minus, plus 2 menjadi minus 2. Didapat X kuadrat minus 8X plus 7 lebih besar 0. Dan kita kuadratkan. Sehingga X lebih kecil 1 atau X lebih besar 7. Jangan lupa syarat. Syaratnya di dalam log tidak boleh negatif. Sehingga X min 3 lebih besar 0 dan X lebih besar 3. 2X plus 2 lebih besar 0 sehingga 2X lebih besar min 2 dan X-nya lebih besar dari min 1. Kita iriskan 3 persamaan berikut. X-nya lebih kecil 1, X-nya lebih besar 7. Yang kedua adalah X-nya lebih besar 3. Kemudian yang ketiga adalah X-nya lebih besar dari minus 1. Irisan dari ketiganya, irisan dari ketiga garbil berikut adalah pada 7 yang lebih besar. Sehingga himpunannya adalah X lebih besar dari 7. Semoga kalian paham pada penjelasan kali ini. Berikut adalah tantangan belajar, tentukan interval penyelesaian dari 3 log X min ditambah 3 log X min 2 lebih kecil 3 log 4X min 8. Yang kedua adalah tentukan interval penyelesaian dari 2 kali setengah log X min 5 lebih kecil sama dengan setengah log X kuadrat minus 8X plus 7. Bersabarlah dalam belajar karena belajar adalah proses panjang menuju kesuksesan. Terima kasih dan assalamualaikum.